kita ada handphone yang berbagai kumpul. Kalau lebih disimpan di sana, kemudian ketika kalian menjawab, saya persilahkan catatan angka-angka berlebih. Kemudian kalau seandainya ingin menambahkan jawaban dari teman saya persilahkan. Nah, kami usulkan tapi dengan catatan ketika mereka itu bisa menjawab, kemudian satu orang menjadi tulis pada ujian sebelum kita mulai ujian pada hari ini, apakah kelas satu siap untuk diuji? Kelas mana? Apakah kalian siap untuk diuji? Siap, Pak. Berarti kepada kelompok saya perkenankan untuk membacakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara pemerintah sebagai pengembangan sistem politik dengan masyarakat dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan analisis deskriptif terhadap berbagai sumber yang berkembang. Kajian ini menyoroti tingkat partisipasi politik masyarakat, pola komunikasi antara pemerintah dan publik, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dari masa ke masa. Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di mana pada awal partisipasi masyarakat masih terbatas dan dipengaruhi oleh kelompok elit. Namun seiring perkembangan demokrasi, keterlibatan publik mulai meningkat walaupun belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat cenderung lebih efektif dan dapat diterima. Namun kebijakan yang tidak responsif berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta kebijakan yang adaptif agar tercipta hubungan yang harmonis dan sistem politik yang lebih demokratis. Demikian pembacaan aspirasi kami, Bapak Deputi. Terima kasih. Oke, kepada saya akan menunjukkan terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi laporan kalian sudah cukup bagus, berarti semangat ini juga sudah sesuai seperti yang seharusnya. Tapi mungkin di abstrak ini kan harusnya abstrak itu juga ada logik kan, ada paragraf. Jadi nanti jam saja. Kemudian juga ini kalian nggak punya tanda tangannya. kemudian kata kuncinya bisa dilihat sendiri. Dia
perkembangan penelitian, bagaimana perkembangan hubungan pemerintah dengan masyarakat mulai dari awal kemerdekaan hingga sampai dengan reformasi, bahkan penelitian kami meneliti sampai masa sekarang ini bagaimana hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Jadi yang kami teliti di sini tidak hanya bagian bagaimana partisipasi politiknya, tetapi kami juga meneliti tentang komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya juga. Berarti dalam hubungan aktivitas masyarakat kalian meneliti tentang partisipasi, Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat, ya. Terus bagaimana masyarakat itu, bagaimana pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan menghubungkan atau mengambil kebijakan tersebut dari atas keputusan dari masyarakat sesuai dengan indikator yang kami ada yang ingin menambahkan? Dari sini kami bagaimana masyarakat juga berpartisipasi dan pendidikan masyarakat itu bagaimana, apakah mereka sudah mulai mau mempelajari tentang sistem politik ini dari awal agar kejadian-kejadian pada masa-masa waktu itu tidak terjadi lagi, hingga kita lihat pada era sekarang masih sedikit atau masih kurang pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga kami juga ingin melihat bagaimana pengaruh setiap ODOD itu partisipasi masyarakat Kemudian ada beberapa hal ini mengenai pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman yang lain kalian mungkin boleh menjawab juga berperan dalam. Kemudian ada beberapa hal yang saya kritisi dan cara kalian menerima. Ini sangat penting karena kalian penelitian perpustakaan, tapi kalian juga akan menyusun laporan ilmiah nanti gimana masanya. Dan juga kalau diri saya dan sebagainya. Kita masuk ke paragraf pertama. Sistem politik merupakan antar prawira. Berbeda sekarang cara komunikasi sosial. Mungkin boleh saya. Di sini kan kalian buat sistem politik merupakan antar prawira. Kemudian sumbernya itu kalimat dilakukan. Ini namanya sumber. Kalian ambil dari Alvin dan Kalian. Kalian ambil dari jurnal. Caranya sebenarnya ini kan kalian ambil menurut Kang Pravira ini dari Alvin. Nah, cara membuatnya ini dalam laporan sistem politik menurut Kang Pravira dalam Alvin dari Kalian. Jadi jangan sumber dari tulisan orang pertama itu yang terakhir. Karena kalian mengambil dari orang kalian mengambil menurut dia tapi dari jurnal orang. Kemudian penting saya dikasihkan dan saya sarankan dalam satu paragraf itu 5 kalimat. Jadi jangan satu halaman itu paragraf banyak. Dan ini saya akan inisiasi kalian buat identifikasi masalah lebih bagus dari kelompok-kelompok yang sebelumnya. Kemudian ini saya mau perbaiki batasan masalah. Kalau saat pembahasan masalah itu kan juga identifikasi masalah menurut kalian. Kalau identifikasi masalah kalian benar, batasan itu kira-kira berapa? Tiga. Berapa kira-kira? Kalau seandainya identifikasi masalah kan, kira-kira batasan masalah kalian ada berapa? Jawabannya terserah kalian. Misalnya gini, di beban kalau saya identifikasi kalian dulu masalah, identifikasi masalah apa? Itulah tujuannya. Banyak nih masalah diidentifikasi. Di pembatasan kan dibatasi, misalnya cuma 2. Oke, bukan batasi, oke, cuma 2 aja. Kemudian di masalah, ini cuma 2 urusan masalah. Karena kan batasi
3 bab. Sabtu 5 bab. Seharusnya kalian sudah IPWW Kompas itu atau kalau mau mulai baru buat jadi gimana caranya untuk diabstrak ini? Gimana narasinya
Bagaimana kebijakan tersebut memang diambil dari masyarakat. Kebijakan tersebut yang diambil aspirasinya dari masyarakat. Jadi dari teori elit tersebut bisa dikatakan bahwa sudah ada hubungannya dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat. Itu juga dengan judul kami. Judul kami di situ adalah pemerintah sebagai aktor politiknya. Di 213 berarti saya 23 sistem politik Indonesia saudara bukan dirinya menjadi sekedar lagi. Karena itu dia proses politik. Karena nanti membahas mengenai sistem politik. Lalu yang kedua pemerintah sebagai aktor sistem politik dan menjadi masyarakat dalam sistem politik. Ini sebenarnya lebih ke karena yang dijelaskan adalah sistem politik yang dulu itu kan sesuai dengan saudara. Lalu harus ada yang teori tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat.
saya itu masuk pada infrastruktur di mana aktor politik itu merupakan bagian dari pemerintahan negara yang akan membuat sebuah kebijakan pada masyarakat.
penelitian yang kami lakukan ini. Karena dari ketiga jurnal relevan yang kami gunakan itu bisa mendukung penelitian yang kami gunakan saat ini. Jadi dari ketiga itu bisa mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian kami. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya alur dari tanggal berpikir kalian? Yang disebut siapa? Tanggal berpikir. Ya, bisa dijelaskan? Dari judul kami tentang pengkajian suatu sumber komunitas sebagai apa yang ada di dalam masyarakat dalam sistem politik Indonesia. Kami berangkat dari suatu membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah peran pemerintah sebagai aktor politik dalam teori elit. Yang kedua adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dengan teori sistem politik. Nah dari situ kami melihat mulai awal kemerdekaan hingga reformasi bagaimana hubungan pemerintah dan hubungan pemerintah sebagai aktor politik dengan masyarakat dalam sistem politik Indonesia. Kalian bisa menjelaskan tanggal berpikirnya? Kalian bisa menjelaskan tanggal berpikirnya, tapi kenapa tidak ada narasinya? Narasinya ini nggak ada. Tahu narasi apa? Apa? Penjelasannya kan, jadi dilengkapi ya. Dan ini kenapa nggak ada apa namanya tanda kanannya? Jadi lebih mudah dipahami, ya. Misalnya dibuat di sini. Ini satu baris saja garisnya, baru membelah dia menjadi dua. Dari situ satu garis dia membelah, baru dari sini ditarik ke sini. Pokoknya harus ada tanda kanan, jadi dia lebih terarah. Dan nanti ditambahin sumbernya. Ini kan buat sendiri, jadi data primer. Baru nanti dia dimasukkan ke dalam panduan. Saya dari saya, buat saya kembalikan kepada koordinator. Saya juga kira skala 160 sampai 100%, berapa persen tercapai? Sama ada pakai. Coba harga itu dulu masalah. Skala 1 sampai 100 berapa persen? Menjawab, jadi berapa persen yang menggunakan AI itu bisa dikategorikan ayo menggunakan AI itu 70%. Kalau 30% itu kami mencari buat jurnalnya dari itu Google Scholar, itulah mungkin untuk 70%-nya kami menganalisis hasil dari buku atau jurnalnya kami menggunakan AI atau sebagian juga Bang kami membuka file dari buku atau jurnalnya untuk menganalisis hasil buku atau jurnal. Yang kedua, dari skala 1 sampai 100, berapa persen kali koma? Ini harus deklarasi. Jadi kalau pakai E nggak apa-apa isinya, tapi kalau kopas harus deklarasi. Dari 1 sampai 100%, kalau berapa kalian pakai kali kopas? Ya, kembali ke yang saya bilang tadi, saya di soal hubungan itu lebih baik karena nanti dia kira susah. Mbak menjawab, jadi berapa persen kami menggunakan AI ataupun copy paste dalam laporan kami itu Pak bisa ditentukan kategorinya kalau kami copy paste itu 60% Pak. Kenapa? Karena kalau kami menggunakan AI Pak untuk mengerjakan laporan kami ini, kami membacanya terlebih dahulu Pak. Membaca terlebih dahulu ataupun menganalisisnya Pak, apakah ada kesalahan dalam katanya atau ada kata yang perlu dikembangkan atau ada kata-kata yang rancang dalam laporan kami. Terima kasih. Kalau seandainya salah dan kata-kata rantau, apakah diberi atau enggak? Lain perbaiki kata nomor 5. Kalau misalnya dari yang kita melihat ada kata-kata yang tidak cocok dengan penelitian yang kami masih akan memperbaiki penelitian kami dan kami akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah kami
tiga tersebut dikelola dan ditulis, yaitu desain penelitian, terus metode penelitian, model penelitian. Dan saya apa yang kamu tahu itu metode penelitian, fungsi metode itu kan apa? Fungsi metode penelitian ini yang kami gunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan literatur. Ini kalian kan pakai metode penelitian. Fungsi dari metode itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuan dari metode itu dipakai. Teori kan ada tujuannya, ada fungsinya. Nah, metode ini juga fungsinya apa? Kan nggak mungkin dong kalian pakai, tapi kalau kalian nggak tahu arti dari tujuannya itu apa, nah metode yang kalian pakai itu tujuannya apa? Iya Pak, kami menggunakan metode itu untuk memfokuskan permasalahan kami pada kajian-kajian yang telah kami peroleh dari masalah latar belakang, dan itu metode itu juga berfungsi untuk memusatkan permasalahan kami agar tidak melebar luas dari permasalahan yang tidak diinginkan. Jadi bahas masalah. Jadi nggak bahas masalah. Jadi mengapa digunakan metode dalam penelitian itu, Pak? Agar penelitian itu tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, Pak. Soalnya metode itu ada dua, metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi mengapa digunakan metode ini? Agar tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, Pak. Contoh metode kualitatif itu, misalnya metode kualitatif ini cara pengumpulan datanya itu dengan cara observasi, wawancara dan penelitian langsung di lapangan. Atau kualitatif ini lebih berfokus pada fenomena alam dan fenomena sosial secara langsung, Pak. Sebenarnya ada kuantitatif, Pak. Metode penelitian secara kuantitatif ini, metode penelitian digunakan secara angka atau bisa dikatakan pengumpulannya secara jumlah atau angka gitu loh. Terima kasih, Pak. Saya nggak banyak tanya ya di tiga, karena secara overall dokumen bagus. Tapi gini, kalian tahu aja tujuan utamanya itu apa? Karena pernah masak, apa misalnya telur, pasti kan ada kan caranya out dan bakar gitu ya. Nah kurang lebih gini, ini aja metode itu kayak gitu. Kalian kan mau menganalisis permasalahan pakai teori. Nah teori itu kan nggak mungkin masalah itu bakalan selesai sendiri tanpa kayak analisis. Ada tadi analisis datanya itu, terus kalian pakai triangulasi data itu tujuan dari itu. Jadi kalian kalau seandainya secara keseluruhan udah oke, tapi lokasi penelitian jauh saja. Karena perpustakaan pada umumnya nggak pakai lokasi penelitian. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Apa jenis penelitian? Kalian pakai jenis penelitian? Pak, jawab, kami menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan atau research. Penelitian ini digunakan sebagaimana penelitian ini menggunakan sumber-sumber dari data jurnal dan tidak secara langsung turun ke lapangan, sehingga penelitian ini didukung dari beberapa sumber buku dan jurnal yang telah kami pakai untuk merelevansikan dengan permasalahan kami. Oke. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang kalau seandainya penelitian itu library research itu tidak ke lapangan? Siapa yang bilang? Izin jawab, Pak. Karena library research itu
studi kepustakaan. Jadi kita membaca dari jurnal atau buku. Memang saya tahu, cuma siapa yang bilang? Siapa? Teori siapa itu? Apakah teori kamu? Atau teori saya? Atau teori kita semua? Ada anak dibuat tulisnya mengenai obligasi ya dari saya tempat saya ajukan kepada presiden. Sini dan mungkin beberapa biasanya tadi yang pertama adalah penerbitan. Jadi kalau teman ini memang perpustakaan. Jadi memang disediakan juga kayak dari website ini. Jadi penulisan ini dia enggak dimasukkan sama bukunya. Di website yang dimasukkan di sini sistem politik Indonesia 2023 kan gitu. Kita pertama penulisnya tahunnya awalnya dari website ke dari mana? Paham nggak? Jadi nanti diperbaiki ya. Kemudian kalian pakai apa? Mungkin kalimat atau pakai referensi di atau langsung dia udah langsung penggunaan aja gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau pakai referensi itu, artinya dia kalau kita udah pakai lebih dari 3 ke atas tulisnya, maka dia akan otomatis jadi DKV. Kenapa ini? Sampai kalau tulis pun saya sebut di sini. Dan Akiki, Saiman, dan Zuki 2014. Itu udah 3 penulis. Bahkan ini ada 5. Kustiawana, Maulana, Arahab, Muhammad, dan Zulfaide 2022. Kalau di work itu Pak, izin Pak mungkin Pak, ini saran saya buat saran itu Pak. Kalau di referensi itu Pak, untuk nama penulisnya tidak terbatas untuk nama penulis Pak. Bisa diedit atau 5 sampai 6 penulis bisa ditambahkan di sana Pak. Mungkin kalau setelah sudah dibuat kutipan dari referensi tersebut Pak, hasilnya mungkin menghasilkan penulis di sana. Berarti dari keterangan bisa diedit dong? Bisa. Kenapa diedit? Bisa diedit. Dan hal yang paling apa? Ini di halaman ini. Kalau kamu pakai referensi, ketika kamu masukkan nama judul buku masuk nggak kamu ke referensi kutipan? Masuk apa? Masuk. Tetapi kita kan masukkan ke referensi. Ketika mau kita buat citasinya, apakah judul buku ini ikut? Ini kan judul bukunya ikut. Introduksi bisa langsung foto. Sundoro, studi kritis historii, komunikasi, menteri, dan 2018. Tapi kerjaan baru. Kami pengurusan Pak ini Pak, kami kan mempunyai tim Pak. Jadi tim kami itu ada 4 Pak. Jadi yang menyusun keseluruhan itu saya sendiri Pak. Jadi kalau untuk kutipan ini Pak.
tahu dari mana muncul tanda kutip ini. Tanda kutip kan hanya untuk menutup satu kalimat toh. Jadi dikutip sampai berapa paragraf berikutnya nggak ada penutupnya. Jadi dia dibuka kan jadi tutup. Perhatikan, ya. Kalau dengan sistematika mungkin dari sebelumnya pas ini luar biasa lah karena akhir tapi yang perlu saya soroti lagi adalah itu tadi kutipan tadi kalau dia memang Anda bilang pakai itu kayak bilang tadi kata Pak Alex itu setel kalau memang tadi dari awal tidak setel maka dia kan satu format semua betul kalau dia tadi memang udah pakai kayak gitu maka akan satu format semua bisa tapi ini di paragraf yang berdekatan masih di paragraf yang berdekatan ya bang kalau tadi aku bilang tadi dia sampai berapa begitu kami sampaikan tapi saya rasa itu sudah satu paragraf dan satu paragraf dan satu paragraf dan tiga guys ini banyak paragraf soalnya yang dibuka nah itu kutipannya aja berbeda antara artis dan dalam paragraf berdekatan di sini ada Yosi Helga Guptom 25 nama lengkap Tapi di publik dan isu-isu sosial. asli kan Guptom 25 jadi diperbaiki kawan-kawan kasih orang napas membaca ini dikasih napas untuk membaca Pak jangan nanti sampai kalau susah napas bacanya nggak ada paragraf satu kertas bos ini serap nggak ada paragraf itu kamu sudah 9 nanti dia tahu nah saya tanya nomor 30 apa sih fungsinya bab 2 itu? Apa fungsi kajian-kajian teori? Yuk dibantu kawannya. Ada yang bisa? Selain berdua. Ada yang bisa bantu kawannya apa fungsi dari bab 2 itu? Kan tadi udah diberi sama buku ini. Kenapa ya? Maksudnya kayak apa fungsinya kira-kira? Fungsi dari bab 2 itu? Ya, fungsinya. Langsung ke intinya aja maksud saya itu kan begini. Jadi fungsi dari bab 2 itu bab 4 apa? Kan berhubungan kan? Berkesinambungan toh? Iya kan? Itu apa sih bab 2 itu? Apakah hanya untuk mempertebal ini? Laporan ini? Bisa kan? Dari
dari yang kami reduksikan data dan kami verifikasi dan kami displaykan dan verifikasikan, kami akan membuat sebuah pembahasan bagaimana sebuah perjalanan atau kajian Bagian pembahasan itu adalah memaparkan kembali materi agar lebih jelas agar bagaimana perjalanan kajian historis dari awal kemerdekaan hingga akhir reformasi. Menurutmu pembahasan itu hanya pendapatmu pribadi? Bagaimana? Pembahasan itu untuk menjawab rumusan masalah dan untuk memperjelas dan juga untuk mengetahui bagaimana sistem-sistem. Maksud saya itu pendapatmu pribadi atau bagaimana pembahasannya? Seharusnya Ya, pendapat pribadi. Ini kesalahan berpikir teman-teman. Pembahasan ini dihubungkan dengan apa yang dari teori kalian. Jadi contohnya gini, dan jelaskan dulu kata yang saya makanan. Menurut kalian setelah kalian baca tadi pustaka itu, nah sejalan dengan itu teori ini mengatakan bahwa gini baru kan simpulkan lagi begitu, begitu kawan-kawan. Dan juga sampaikan juga nanti ketika dari situ sampaikan lagi nanti dari penelitian relevan, sampaikan lagi pembahasan penelitian relevan itu soal ini dengan judul ini mendapatkan hasil seperti itu. Sedangkan yang kali ini kalian jelaskan lagi di situ apa yang terjadi kebaruan dari kalian itu. Kalau hanya kalian membahas itu sendiri, apalah fungsinya apa tadi? Apa namanya? Penelitian relevan. Apalah fungsinya? Kalau dibandingkan, betul tuh? Oke ya, ini diperbaiki karena ini seharusnya di pembahasan itu ada beberapa kutipan yang memang atau membahas apa yang mau dia terima tadi. Nah itu membahas semua pendapat pribadi kalian, pendapat pribadi atau apa karena ada kemungkinan di bagian pembahasan itu hasilnya juga nanti kalian kaitkan dengan teori kalian. Jadi apa yang kalian pakai? Misalkan contoh ini ternyata kami sama teori yang kami gunakan. Terus kalian buat hasilnya sama misalnya gini atau mungkin penilaian relevan sebagai penilaian terdahulu. Ada perbedaannya. Perbedaannya begini alasannya kenapa? Karena gini. Jadi penelitian kalian sama penelitian sebelumnya nggak mungkin 100% sama. Mungkin 100% beda. Tujuannya di pembahasan untuk menjabarkan itu. jadi jangan hanya hari ini. Ini kan kayak bisa pakai tadi kalau memang bisa itu nggak dipakai, ngapain dibuat ya kan? Lebih baik kita buat satu buat tiga langsung. Karena waktu itu dipakai di sini tempat ini. Jadi dipakai pisaunya tadi sama dengan tadi. Oke ya. Dengan saya rasa banyak. Sedikit ya, tapi ini mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalian kan pemerintah sebagai aktor politik, kalian pakai teori elit. Kalau saya aktor dan elit itu pada umumnya lebih dari orang. Karena aktor itu satu. Pemerintah sebagai aktor itu ada, pemerintah sebagai elit itu ada. Tapi kalau aktor dan teori elit itu dua hal yang berbeda. Jadi maksud saya kalau misalnya memang kalian membahas aktor, pemerintah sebagai aktor politik, kalian pakai teori yang sama, jangan pakai teori elit karena itu berbeda. Tapi misalnya kalian pakai pemerintah sebagai politik, bisa pakai teori itu. Tapi kalau sebagai aktor, saya rasa ada teori yang lebih kuat. Karena aktor itu menunjukkan atau tokoh politik. Siapa aktornya yang misalnya bisa jadi sebagai aktor politik. Kalau elit itu biasanya perkumpulan beberapa orang. Sehingga kalian cuma bahas satu orang tadi. Ya, tapi kalian cuma pakai teori aktor. Pada saat nanti dibandingkan dengan teori. Kalau misalkan kalian mau mempertahankan teori kalian teori elit, judulnya pas saya memberikan oke. Untuk Mbak Bima, kemudian saya kembalikan kepada saya. Saya rasa berpikir ya. Berbeda disebutkan dengan formatnya tadi. Karena kan kita simpulkan ada atau kami salah kalau saya sih karena kalau format itu sudah dibahas itu pakai visual namanya bisa benda. Jadi saya rasa itu
itu untuk menjadi kuat. Ketika adik-adik nggak mau dibakar, maka adik-adik itu nggak akan laku. Kayak gitu batu-bata toh. Kayak jadi jangan anggap sidang-sidang itu tadi itu kayak mau menjatuhkan kalian, bukan. Tapi itu membakar kalian agar kalian bisa. Terima kasih. Tapi ketika kalian bilang kalian kayak batu bata nggak mau dibakar, maka nggak laku batu batanya. Nggak laku kan batu bata nggak dibakar. Jadi banyak